Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu oke ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Dalam kesempatan video kali ini, kita akan belajar tentang public speaking. Apa sih public speaking itu? Dan seberapa pentingkah public speaking itu dalam bisnis kita? Ya, tentu saja public speaking sangat penting. Tidak hanya berkaitan dengan bisnis kita, di mana public speaking adalah salah satu skill atau keterampilan sebagai seorang mitra bisnis di PT Duta Elok Persada, tetapi belajar komunikasi yang baik juga bisa kita terapkan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang sejatinya kita adalah sebagai makhluk sosial. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Apa sih yang dimaksud dengan public speaking? Public speaking adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi, mengubah opini, mengajak, mendidik, memberikan penjelasan, serta memberikan informasi kepada sekelompok orang atau publik. Orang yang berbicara disebut public speaker. Menurut pendapat pakar komunikasi Albert Al-Mahrabi, ada 3 hal yang harus diperhatikan dan dioptimalkan dalam public speaking, atau yang biasa disebut dengan 3V, yaitu verbal, vokal, dan visual. Verbal yaitu kata atau kalimat yang disampaikan, vokal yaitu suara, dan visual adalah tampilan dari seorang public speaker. Masing-masing memiliki komposisi, yaitu verbal memiliki komposisi 7%, vokal memiliki komposisi 38%, dan visual memiliki komposisi 55%. Nah, sekarang kita masuk materi teknik vokal ya. Di dalam teknik vokal, kita mempelajari IASPEV. Apa sih IASPEV? Ini adalah singkatan ya teman-teman. Yang pertama yaitu I-nya adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suara, nada, atau pitch dalam pelafalan kalimat yang meliputi pengaturan cepat lambatnya, pengucapan atau tempo, dan pengaturan pernafasan untuk menjaga agar suara atau volume tetap stabil. Di sini kita harus membedakan ketika one-on-one speaking dengan public speaking. Kalau pada one-on-one speaking, kita bisa menggunakan nada do atau yang rendah saja. Tetapi ketika kita berbicara di depan audiens banyak, kita bisa menggunakan nada fa supaya terdengar lebih bersemangat dan antusias. Kemudian yang kedua A-nya adalah artikulasi atau lafal atau pengucapan kata, yaitu teknik memproduksi suara yang baik dan mengucapkannya dengan jelas, nyaring, serta merdu, atau singkatnya adalah kejelasan dalam pengucapan kata-kata. Jadi di sini huruf-huruf yang kita ucapkan harus jelas, A, I, U, E, O-nya. Nah, jadi jangan malu ya untuk membuka mulut. Kemudian yang ketiga S-nya yaitu speed atau tempo, yaitu kecepatan berbicara atau cepat lambatnya pengucapan. Jadi, dalam berbicara, sebaiknya jangan terlalu cepat agar apa yang kita sampaikan dapat dicerna oleh audiens, dan juga jangan terlalu lambat supaya suasana tidak menjadi hening dan ngantuk. Nah, jadi yang sedang-sedang saja ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, P-nya adalah pause atau jeda atau berhenti sejenak. Jeda ketika berbicara mempengaruhi isi pesan yang disampaikan.
penempatan jeda yang tepat memberikan kesempatan kepada audiens untuk mencerna isi dan makna dari pesan yang disampaikan oleh seorang public speaker. Jadi, ketika kita berbicara harus ada titik dan komanya. Kemudian yang kelima ada emphasis, yaitu penekanan kata atau penegasan suara. Digunakan untuk menyampaikan sebuah kepastian kata kepada para audiens atau biasa disebut sebagai keyword. Dan yang keenam, V-nya yaitu volume. Adalah besar kecilnya suara yang kita keluarkan saat berbicara atau disebut dengan power. Demikian penjelasan mengenai apa itu public speaking dan teknik vokal. Nah, untuk pembahasan mengenai body language yang meliputi facial expression atau mime, eye contact, power of hand, dan body movement atau gestur akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.